Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bahas penarikan kesimpulan. Ini adalah termasuk rangkaian dari TIU, Tes Intelijensia Umum. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan ya, dilihat di linknya lalu masuk untuk latihan soal-soal TIU. Kita langsung saja bahas sekarang. Jika Ari memesan mie, ya, jika Ari memesan mie, jadi Ari memesan mie, ya, mie ayam, Aji, ya, maka Aji memesan es buah. Oh, ini Ari AR ya, Aji AJ gitu ya, es buah. Ya, jika Ari memesan mie, maka ini namanya implikasi, ya, namanya implikasi. Ari dan Aji adalah sahabat karib sejak SD. Nah, mungkin kalimat ini kurang, maksudnya belum tentu kepake. Mereka sama-sama suka jajan. Hari ini Aji makan es buah. Ya, kalau Aji es buah, ya, maka bisa disimpulkan ini adalah modus ponens, ya. Modus ponen, bener ya, ponens. Jika P maka Q, ya, kalau dikasih Q kesimpulannya adalah P, ya. Ya, jika P maka Q terjadi, kesimpulannya adalah P. Ya, maka Aji memesan es buah, kesimpulannya adalah Ari memesan mie ayam. Ya, Ari memesan mie ayam. Nah, di sini yang A. Oke. Kita lanjutkan. Ada es buah yang mengandung lemak tinggi. Ya, ada. Ada itu bisa, ini kalimat berkuantor ya. Ada simbolnya ini. Ya. Ada seperti ini, itu semua kalau itu. Ada es buah yang mengandung lemak. Ya, mengandung lemak. Ada es buah yang mengandung lemak tinggi. Makanan yang mengandung lemak tinggi biasanya berkolesterol tinggi. Nah, ini jika makannya di sini. Ya, makanan yang mengandung lemak tinggi, ya, makanan yang mengandung lemak tinggi maka berkolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Ya, makanan lemak tinggi, kolesterol tinggi. Nah, kesimpulannya apa? Ya, makanan yang mengandung lemak tinggi, kolesterol tinggi. Ada es yang mengandung lemak tinggi. Ya, es itu makanan juga ya. Ada es yang mengandung lemak tinggi. Kesimpulannya adalah es ini ada es, ya. Ada es buah yang mengandung kolesterol tinggi. Ya. Jadi ada itu mungkin tidak semua ya, tidak semua. Ada itu tidak semua. Jadi ada es buah yang kolesterol tinggi, ya, lemak tinggi, maka ada es buah lemak tinggi, maka ini juga kolesterol, ini implikasi ya. Ya, di sini juga ada, ya, ada es yang kolesterol tinggi. Oke, mana ada es buah yang ini yang A. Ada es buah yang mengandung kolesterol tinggi, seperti tidak semua tapi ada. Nah, gitu ya. Karena ada yang mengandung lemak tinggi, maka juga ada yang kolesterol tinggi. Ya, secara logika itu sah. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak ada panduannya seperti ini, kita bingung membedakan mana kalimat yang sah, mana yang enggak. Ya. Oke. Semua handphone, semua ya, semua itu all, ya. Jadi semua HP, ya, berkamera pasti mahal, ya. Semua HP berkamera pasti mahal. Sebagian handphone yang mahal, nah ini tidak semua tapi sebagian handphone yang mahal, ya, tidak memiliki kamera, ya, tidak memiliki kamera. Nah, kesimpulan yang sah seperti apa? Ya, semua handphone yang berkamera pasti mahal.
ya, sebagian handphone mahal tidak memiliki kamera, ya. Sebagian handphone berkamera dan mahal. Ini semua handphone yang berkamera pasti mahal. Ya, sebagian handphone berkamera mahal, sebagian handphone berkamera murah, semua handphone tidak mahal dan berkamera, semua handphone berkamera dan mahal. Ini jelas enggak ya? Semua handphone berkamera dan mahal ini bertentangan dengan sebagian handphone mahal tidak memiliki kamera, jelas ya. Semua handphone murah dan berkamera, jelas ini bertentangan dengan premis di atas, ya. Kalau kita tidak menemukan rumusnya, kita silang yang menentang premis di atas gitu aja ya. Itu salah satu cara juga, ya. Semua handphone tidak mahal dan berkamera. Ini enggak, sebagian handphone yang mahal, semua handphone yang berkamera pasti mahal. Sebagian yang mahal tidak memiliki kamera. Jadi semua handphone tidak mahal dan berkamera, jelas ini berlawanan dengan premis. Kita baca satu persatu mana yang berlawanan dengan premis, itu yang salah gitu enggak apa-apa, nanti terakhir kita dapatkan yang benar. Itu salah satu cara juga, ya. Sebagian handphone berkamera, sebagian handphone berkamera dan murah, sebagian handphone berkamera dan mahal. Ini A dan B ini kayak memiliki arti yang sama. Kalau sebagian handphone berkamera, sebagian handphone berkamera, sebagian handphone berkamera dan mahal, dan sebagian handphone berkamera dan murah, seharusnya ya ini kalau yang A benar, B juga benar. Ya, semua handphone tidak mahal dan berkamera. Ini jelas salah. Semua handphone berkamera dan mahal. Semua handphone murah dan berkamera. Yang jadi masalah A dan B ini, kalau A benar, B pasti benar. Nah, ini baru kalau kayak gini kita perlu rumus ini. Semua handphone yang berkamera pasti mahal. Sebagian handphone yang mahal tidak memiliki kamera. Ya, sebagian ini negasi dari mahal ini, artinya tidak semuanya mahal tuh. Yang benar yang mana? Sebagian handphone berkamera, sebagian handphone yang mahal tidak berkamera. Yang A ini salah, jelas. Sebagian handphone yang berkamera dan mahal, tidak semuanya ya. Ya benar, sebagian handphone mahal tidak berkamera. Ini sama dengan sebagian handphone berkamera dan mahal. Ini dan kalimat ini sebenarnya sama artinya. Mungkin ini yang benar. Sebagian handphone berkamera dan murah. Nah, kita pilih ini aja, yang kalimatnya ada di sini. Sebagian handphone berkamera dan murah. Karena semua handphone yang berkamera pasti mahal. Ya, semua itu tidak ada satupun yang tidak. Ya, semua handphone yang berkamera pasti mahal. Ya, jadi jelas yang A. Sebagian handphone yang berkamera murah, jelas ini bertentangan dengan premis pertama. Jadi pada akhirnya ternyata kita tidak menggunakan teori. Ya, kita hanya menggunakan premis-premis mana yang menggugurkan ya. Jadi kita baca ini gugur enggak oleh premis ini ya, semuanya gugur kecuali yang A. Oke. Karena tidak ada handphone berkamera dan murah, enggak ada, pasti mahal ya. Kita nggak usah bingung-bingung sebenarnya. Oke. Semua guru di Yayasan Merah Putih, semua guru gitu aja kita simpulkan ya. Semua guru yang ada di Yayasan Merah Putih sangat disiplin. Ya. Jika guru maka disiplin kan gitu ya. Dan bertanggung jawab. Heri guru yang bertanggung jawab dan disiplin. Jika disiplin dan tanggung jawab ya. Kesimpulannya ya, semua guru Yayasan Merah Putih sangat disiplin dan bertanggung jawab. Heri guru yang penuh tanggung jawab dan disiplin. Heri guru Yayasan Merah Putih ini, semua guru Yayasan Merah Putih ini oke. Heri guru yang perlu dicontoh, jelas gak nyambung. Heri akan dipromosikan, gak nyambung. Heri mungkin guru, jelas enggak, jelas ini ya.
Heri belum tentu ya ini. Jelas guru ya. Heri guru yang penuh tanggung jawab dan disiplin. Ya jelas yang ini mudah sekali ya. Oke, ini namanya silogisme. Bukan. Ini ya termasuk fonetis juga. Kita satu lagi ya, reasoning 59. GHIJK adalah joki yang bertanding mungkin ya. GHIJK adalah joki yang bertanding di pacuan kuda. Kuda yang ikut bertanding adalah PGRST. Pacuan itu mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pernyataan di bawah yang benar ya. Kita G selalu tiba di akhir, J selalu satu langkah di depan K. Ya, G di paling akhir kita bikin aja ya, timeline apa ini yang paling depan, ini akhir. Gitu aja ya, enak kayak gini. G selalu di paling akhir, ini G paling kiri. J selalu satu langkah di depan K. Jadi J itu di depannya K. H selalu satu langkah di depan I, entah di mana. H selalu di depan I ya. H selalu di depan I. Ya. Kuda P yang ditunggangi H. Ya, P itu kudanya ya. Kita kasih warna biru. H itu menunggangi P. Kuda P yang ditunggangi H selalu menang. Ya, berarti H paling depan. Selalu menang kok. Di sini pasti yang paling depan H dan kudanya adalah P. Ya. Nah, atau di bawah itu kudanya gitu aja ya, kita pakai merah yang bawah kudanya. Kuda P yang selalu ditunggangi H selalu menang. Kuda P yang ditunggangi H selalu menang, dan kuda H yang ditunggangi J, ini kuda H yang ditunggangi J selalu yang ketiga. Karena H ini harus ketiga, maka I itu di depannya. Ya, I di depannya dan kuda apa ini? Dan kuda kudanya H yang ditunggangi J selalu J yang ketiga ya. Ini marsi yang kedua. Ya, kuda P yang ditunggangi H selalu menang, dan kuda H yang ditunggangi J selalu yang ketiga. Jadi di depan pasti ada satu lagi, entah di mana. Ya. K menunggangi kuda S, K menunggangi kuda S, dan G menunggangi kuda T. Ya, oke. Ada G, H, ya sudah ada I, J, K. Nah, di sini J itu harus yang sudah benar ya, J yang ketiga ya, 1, 2, 3. Oke. Berarti tidak perlu ini. J sudah ketiga kok. Ini benar, nggak perlu titik ini. J kan yang ketiga, J selalu ketiga. Ini kan sudah ketiga ya. Oke. Ke satu, kedua, ketiga. Ini kan yang ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan di bawah yang benar adalah I menjadi juara, jelas salah ya. Juaranya adalah H. I menjadi juara ketiga, bukan. I juara 2 seharusnya. Ya. Jadi ini salah. J 1 peringkat di atas G. J 2 peringkat di atas G, ini salah. K peringkat di bawah I. K peringkat di bawah I, jelas salah. K itu K 1 peringkat di bawah I. 2 peringkat di bawah I ya. Habis I kan ada J. S menempati urutan 1 peringkat di bawah H. S, nah ini benar. Ya. S menempati 1 peringkat di bawah H, ya. R 1 peringkat di atas P. Nah, R nggak jelas, belum disebutkan ya. Dan di atas P nggak mungkin, P yang paling atas kok, ya. Jelas ini salah. Jadi jelas D adalah jawabannya. Oke. Intinya analytical reasoning ya, seperti soal nomor 59 ini, yang penting kita lakukan adalah apa? Yang penting kita membuat ilustrasinya. Nah, kuncinya ada di situ. Oke, kita ketemu lagi di soal-soal yang lain nanti.